Bapak Ibu, berdasarkan artikel dan dokumentasi dari CNBC, ada seorang mahasiswa yang tega membunuh seluruh keluarganya dengan tujuan membiayai gaya hidupnya yang mewah. Namanya adalah Alan Ruby, seorang mahasiswa baru di Universitas Oklahoma yang menyukai pesta, traveling, jam mewah, mobil mewah, dan makan di restoran, terutama di McDonald's. Banyak orang mendeskripsikannya sebagai anak yang sombong. Beberapa menyebutnya sebagai manja. Ia bahkan mendaftarkan dirinya sebagai figur publik di Facebook, bukan akun personal seperti orang-orang pada umumnya. Meski demikian, beberapa orang menyukai berteman dengannya. Ia lahir dari keluarga yang berada. Orang tuanya memproduksi koran lokal bernama The Chronicles, dan mereka semua tinggal di Duncan, Oklahoma. Ia memiliki seorang adik perempuan yang merupakan pemain bola voli di sekolahnya dan aktif di sekolahnya. Hanya ada satu kelemahan dari keluarga Ruby, bahwa Alan mengklaim dirinya sebagai shopaholic atau suka berbelanja. Awalnya hal ini hanya mengganggu dan mengkhawatirkan keluarganya. Alan juga beberapa kali ditegur oleh keluarganya. Namun semenjak media sosial dan teknologi berkembang, semakin sedikit orang yang berlangganan korannya. Mereka pun harus beradaptasi dengan gaya hidup yang baru, sehingga memutuskan untuk tidak membiayai gaya hidup Alan sama sekali. Dengan kata lain, Alan harus mandiri sepenuhnya. Bagaimanapun, cara ini justru tidak membuat Alan jera. Alan justru mencuri kartu kredit neneknya dan pergi ke Eropa, menghabiskan $5.000 Amerika untuk berlibur di Paris. Ayahnya pun tidak tahan dengan kelakuannya dan memanggil polisi. Namun sepertinya hukum tidak cukup menghukumnya. Ia ditangkap dan diberi hukuman masa percobaan dan konseling terhadap penyalahgunaan zat adiktif. Setelah kejadian ini, Alan masih mencari cara untuk berfoya-foya. Namun saat ini tidak hanya dia menginginkan banyak uang, tetapi butuh banyak uang. Ia meminjam uang ke berbagai rentenir untuk berpesta dan berpergian ke berbagai tempat. Karena ia butuh uang, ia pun merencanakan untuk mendapatkan rumah keluarganya sebagai warisan. Namun terdapat dua masalah. Orang tuanya dalam keadaan sehat dan ia harus membagikan warisannya dengan adiknya. Ia pun mengambil pistol ayahnya di mobil, lalu menembak ibunya di dapur. Adiknya yang sedang mencuci mobil di luar masuk ke dalam rumah karena mendengar suara tembakan. Namun begitu masuk, ia langsung ditembak oleh Alan. Ayahnya sedang tidak di rumah saat itu, jadi Alan menunggunya pulang selama 1 jam. Ketika ayahnya datang, Alan menembaknya hingga tewas. Ia menyingkirkan barang bukti berupa pistol dan rekaman CCTV. Sekarang ia hanya butuh alibi. Ia berencana menonton sebuah pertandingan olahraga di Dallas bersama teman-temannya. Ia pun berangkat dan memesan hotel Ritz-Carlton sambil berfoto bersama teman-temannya di hotel dan stadium, berharap dapat digunakan sebagai alibi. Keesokan harinya, beberapa asisten rumah tangga datang ke rumah keluarganya untuk bekerja, di mana mereka melihat 3 mayat tergeletak di ruang makan. The Ruby's what's going on? I don't know, I just got here, I work with Mrs. Ruby, and all 3 of them are laying down on the floor in the kitchen. I think they're dead. They're ice cold. Alan pun ditangkap oleh polisi, namun bukan karena kasus pembunuhan keluarganya, melainkan karena ia melanggar masa percobaannya dan berada di luar wilayah masa percobaannya. Sebab saat itu ia pergi menonton ke Dallas. Namun polisi sudah curiga, karena ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Polisi juga berpikir bahwa ada cukup waktu antara pembunuhan keluarganya lalu pergi ke Dallas untuk menciptakan alibi. Alan pun diinterogasi, dan ternyata dengan cepat ia mengakui bahwa ia adalah pelakunya. You've got one chance to explain to me how this happened, what pushed you to that limit. I did it. Tell me about it. Tell me how it went down. Who'd you shoot first? My mom. My sister was home. She was outside washing her car. My dad was at work still. And she walked in as soon as she went in the kitchen. Shot her. How much longer before Dad came home? An hour or so. An hour you had to sit in there with your dead mom and your dead sister? Or so. Where did you shoot Dad? In the head. Ia pun dihukum seumur hidup atas tindakan kriminalnya. Moral yang bisa kita petik dari kasus ini adalah ada banyak kebiasaan buruk yang dapat merugikan diri sendiri, seperti berfoya-foya, mencuri, berhutang, malas bekerja, dan berpesta. Semua ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Jika ingin mendapatkan uang lebih, carilah pekerjaan, bukan malah meminjam uang ke rentenir yang tidak kredibel.
Ada banyak cara mengumpulkan kekayaan. Selain menabung, carilah pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan meski sambil berlibur. Karena itulah semakin banyak orang terjun ke dunia forex. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Moral apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Bisa tulis di kolom komentar. Jika Bapak Ibu ingin mencari info detail dari kasus ini, kunjungi channel YouTube dan website CNBC. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.